Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 30 Mei 2023. Ya, seperti biasa sebelum saya membahas saham-saham yang kita review malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini IHSG turun ke level 6.681 atau turun 5,8 poin atau 0,09%. Nah, sebelumnya IHSG sempat menyentuh penurunan ya terendah di 6.617 atau minus 1%. Dan ini kemarin sudah saya prediksi ya teman-teman minggu lalu bahwasanya IHSG ini sudah dalam fase downtrend. Nah, kalau kita melihat di sini IHSG sudah patah ya trennya. Jadi trennya ke sini dia sudah patah, secara short term sudah patah. Kemudian ini membentuk pola lower low. Jadi membentuk pola higher low, lower low kembali ya. Jadi istilahnya di sini membuat harga terendah baru, mengindikasikan IHSG ini trennya mulai downtrend kembali dan mulai sideways. Nah, namun pada saat closingnya tadi terjadi perlawanan ya. Di sini kalau kita lihat terjadi perlawanan di sini sehingga closingnya turun tipis dan candlesticknya ini seperti membentuk hammer ya. Nah, ini menandakan tekanan beli mulai kuat. Ya, harapannya semoga besok Selasa IHSG bisa technical rebound. Dan kalau kita lihat secara MACD di sini masih kelihatan sekali fase distribusi, terlihat histogramnya berwarna biru masih negatif. Dan kalau kita lihat secara momentum RSI-nya di sini memang sudah oversold atau jenuh jual dan menunjukkan sinyal buy. Nah, oke ya, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham yang akan kita review malam hari ini. Yang pertama ada Unilever, kemudian ada Pegas, ada ISAT, ada WIM, ada NICL. Jadi hanya ada 5 saham yang akan saya bahas malam hari ini teman-teman. Oke, yang pertama Unilever. Ya, teman-teman tentunya tahu ya, siapa sih yang nggak tahu mengenai Unilever ya. Saham favorit, saham big cap yang pernah berjaya di masanya ya. Kita tahu saham ini 2 tahun terakhir ini memang terseok-seok turun ya dan kelihatan sideways. Dan kalau kita melihat di sini secara tren memang dia sudah mulai kelihatan uptrend ya, dan dia membentuk higher high, higher low. Dan ini kelihatan sekali saham ini memang kelihatan sudah mulai uptrend secara short term seperti itu. Dan kalau kita tarik garis secara trendline juga sama ya. Nah, ini cakep, ini secara chart memang cakep untuk Unilever. Dan kemudian kalau kita lihat secara resisten di sini dia udah tembus ya. Kita lihat resisten di 4530 udah breakout, closingnya di 4550, dan target resist berikutnya bergerak di area kisaran ini ya. Ini kita cek, kita tarik garis di sini ya. Nah, ini targetnya harusnya ke trendline yang atas ya, up channel yang atas di area 4630 ya. Kemudian tentunya teman-teman lihat di sini ada gap yang cukup lebar di sini ya. Nah, ini gap down yang cukup lebar, dan gap ini seharusnya bisa ketutup. Dan kalau kita ukur misalnya dari harga sekarang dengan gap yang terjadi di 4.900, ya harusnya ada potensi sekitar 7-10% ya kenaikan di sini. Nah, tentunya ini nggak mudah ya, ini tentunya harus kita pakai metode swing untuk Unilever. Nah, apabila ternyata besok terjadi profit taking wajar, tentunya dia akan ngetes lagi ke 4530 sampai ke area sideways-nya, yaitu area 4480
ya sampai 4.500. Jadi ada potensi profit ya secara jangka pendek ke 4.630-an ya, ada potensi profit sekitar 3% untuk short term, dan untuk swingnya ada potensi profit sekitar 7-10%. Dan andai kata terjadi penurunan wajar, nah ada potensi resiko minus sekitar 2%, 1-2%. Kita lihat secara volume di sini kelihatan sekali ini volumenya kecil, sempat tinggi, dan hari ini tinggi sekali, volumenya mencapai 300%. Kemudian dari sisi MACD ini sudah hampir golden cross ya, ini sudah hampir crossing ke atas, dan ini tinggal dikit lagi besok saya prediksi ini dia akan golden cross untuk Unilever. Kemudian dari sisi momentum RSI-nya kita lihat di sini sudah ada tanda panah warna merahnya atau menunjukkan sinyal buy. Oke, kita lihat secara stock price-nya untuk Unilever di sini asing hari ini akumulasi senilai 35 miliar ya. Dan ini akumulasi yang cukup besar sejak tanggal 28 April 2023 ya. Jadi selang 1 bulan terjadi akumulasi yang cukup masif di tanggal 27 bulan April 110 miliar, dan ada akumulasi lagi di tanggal 29 35 miliar, dan ini adalah sinyal yang positif untuk Unilever. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya mengenai Unilever. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Pegas. Nah, Pegas ini ya karena memang apa ya, kalau saya bilang sih Pegas ini sebetulnya bukan produksi gas. Pegas ini dia hanya menyediakan infrastruktur untuk infrastruktur untuk gas, sehingga di sini sebetulnya Pegas ini nggak begitu terpengaruh signifikan dengan harga gas dunia. Walaupun kadang katakanlah kalau harga gas naik, biasanya Pegas juga ikutan naik, tapi itu nggak signifikan seperti itu. Terus berikutnya, karena ini saham blue chip juga dan memang sudah lama sih Pegas ini memang saham ini banyak diakumulasi oleh fund. Jadi memang gerakannya sangat lambat teman-teman ya, jarang sekali yang naik sampai puluhan persen. Naik 4% seperti hari ini aja, ini berarti cukup bagus. Biasanya Pegas kalau sehari naik 4-7%, biasanya itu adalah awal mula dia trend bullish gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari struktur chartnya Pegas, memang dia downtrend ya, dia downtrend. Nah, kita lihat dia downtrend. Terus kemudian kita tarik, nah dia downtrend. Cuman kalau kita lihat dari sisi beberapa pergerakan sahamnya beberapa minggu terakhir atau 1 bulan terakhir, dia tidak sudah membentuk new low atau tidak membentuk harga terendah baru ya. Nah, terakhir harga terendahnya di bulan Maret tanggal 20 yaitu 13.25. Setelah itu Pegas tidak membuat harga terendah baru kembali, dan ini artinya positif. Artinya saham ini sudah selesai penurunannya dan membentuk pola sideways. Nah, setelah sideways ini biasanya saham itu secara struktur chart akan membentuk pola stage 1 ya, fase akumulasi istilahnya. Nah, ini sebetulnya sudah masuk fase akumulasi ya, sudah masuk fase akumulasi. Nanti kalau dia sudah breakout, dia sudah mulai masuk fase partisipasi. Ya, kita lihat resistnya di sini, supportnya di sini, dan sekarang naik 4,83%. Nah, besok ada potensi untuk ngetes resist di 14.55 sampai 14.60. Apabila berhasil ketembus, maka Pegas akan breakout dan akan sekaligus mengkonfirmasi bahwasanya Pegas ini akan bullish jangka pendek. Targetnya tentunya akan ke 1.500 sampai ke area 1.600 kayak gitu. Nah, tentunya ini nggak mudah ya teman-teman ya, pasti ada beberapa koreksi untuk menuju ke sini. Nah, namun kalau misalnya teman-teman mencoba untuk day trading atau istilahnya scalping di saham Pegas, ya enaknya di sini bid overnya lumayan gitu loh. Jadi transaksi agak besar pun masih nampung ya, karena bid overnya di sini puluhan ribu lot.
untuk Pegas. Dan transaksi value hari ini mencapai 100 miliar ya, 102 miliar. Kita tahu bahwasanya Pegas ini biasanya transaksi kalau dia rame ya di atas 100 miliar, dan akhir-akhir ini jarang transaksi mencapai 100 miliar. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat potensi resikonya. Kalau semisal turun ya mungkin dia bisa balik sideways lagi. Paling enggak dia akan profit taking wajar ke 1380 gitu ya. Atau misalnya dia nggak bisa ngetes resist, balik koreksi ya, jatuh-jatuhnya dia balik lagi ke 1350 sampai 1325 di bottom supportnya lagi, kayak gitu sih. Saham dengan ciri sideways kayak gini sebetulnya saham yang memiliki resiko yang sangat rendah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saham sideways seperti ini ya kita udah tahu low-nya di berapa, high-nya di berapa. Tapi kalau saham yang posisi masih uptrend atau posisi masih downtrend, kita masih belum tahu high-nya di berapa, low-nya di berapa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi menarik nih untuk kita cermati perdagangan Pegas besok Selasa. Oke, saya rasa Pegas cukup, kita langsung aja ke ISAT. Oke, kalau ISAT kita lihat ini malah kebalikan sekali ya dengan Pegas. Ini malah sahamnya strong uptrend. Kita lihat dia membentuk higher high, kemudian dia membentuk higher low. Dan kita lihat di sini sahamnya sangat cantik sekali ya, secara trend dia bergerak dalam fase up channel. Terus ini dia bergerak di atas MA5 dan MA20 daily. Dan ini juga sudah ketembus resistnya ya, ini sudah breakout. Dan ini berarti kita nggak tahu nih ujungnya di mana, resistnya berikutnya di mana. Nah, maka untuk melihat view besarnya lagi kita ganti ke weekly chart di sini ya. Nah, di weekly chart kita tahu di sini ada resist di 8.300. Nah, di sini baru kita bisa nentuin target resistnya berapa ya. Jadi kalau 8.300, ISAT ini ada potensi upside sekitar 3 sampai 4% untuk ke 8.300. Dan potensi resikonya kemungkinan dia akan profit taking wajar ke area MA5 ya di 7.850. Itu kalau misalnya besok dia turun. Kemudian dari sisi MACD-nya dia masih positif ya. Ini histogramnya masih positif, jadi masih uptrend. Kemudian dari sisi momentum RSI-nya dia memang masih melandai ya, walaupun masih di area atas. Kemudian kita cek secara foreign inflow ISAT di sini akumulasi asing besar-besaran ya. Ini kita lihat sejak bulan Maret hijau terus ya, ini menandakan foreign atau asing akumulasi terus-terusan. Dan kita lihat hari ini asing masih mencatatkan net buy 6,3 miliar, dan ini menurut saya bagus sih, momentumnya bagus untuk ISAT. Oke, saya rasa ISAT cukup, kita langsung aja ke WIM. Oke, WIM ini sama kayak ISAT ya. WIM ini sama kayak ISAT secara struktur chart. Dia up channel ya, ini up channel sekali, uptrend, strong bullish. Dan kita lihat secara view besarnya, karena ini sudah menyentuh harga tertinggi ya. Ini kalau kita lihat sudah menyentuh harga tertinggi. Kita lihat secara weekly chartnya. Nah, kita lihat secara weekly chartnya ternyata sudah menyentuh harga tertinggi. Kita skip lagi ke monthly chartnya. Dan secara monthly chartnya ternyata WIM ini belum pernah menyentuh 1350 ya. Jadi kita lihat 1350 hari ini adalah all time high. Artinya apa? WIM ini menyentuh harga tertinggi sepanjang sejarah, sepanjang masa. Dan ini mengkonfirmasi bahwasanya saham ini strong uptrend teman-teman ya. Jadi saham ini strong uptrend. Jadi ya dibanding Unilever, Pegas, ISAT, WIM yang paling menarik sih karena dia all time high gitu loh. Kemudian kalau kita lihat dari sisi volume, di sini kelihatan sekali hari ini volumenya naik 533% ya dibanding hari sebelumnya. Dari sisi MACD kita lihat
hari ini dia golden cross, terlihat ada panah berwarna merah dan baru menunjukkan bar warna merah atau sinyal buy. Kemudian dari sisi RSI secara momentum ini juga sama menunjukkan sinyal buy. Sebagus-bagusnya saham adalah saham yang bergerak anomali atau saham yang masih strong bullish atau saham yang masih naik ketika IHSG kebanting. Bayangin teman-teman, tadi IHSG kebanting 1%, WIM sempat naik 9%, closingnya ditutup 4,85%, nggak ditutup minus. Artinya apa? WIM ini bergerak anomali dengan IHSG, ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat IHSG posisinya lagi bearish kayak gini atau lagi downtrend kayak gini, jangan ngelawan IHSG, jangan cari saham yang sejalan dengan IHSG, cari saham yang anomali dengan IHSG. Dari situ kita bisa cuan teman-teman. Jadi bukan berarti kalau IHSG merah ya udah kita wait and see terus, enggak. Kita tetap siapin cash, jaga-jaga kalau IHSG turun, tapi kita juga trading saham-saham seperti ini gitu loh. Itu sih. Oke, saya rasa WIM cukup, kita langsung aja ke NICL ya. Oh iya, lupa ya, tadi belum saya sebutin target price-nya WIM. Jadi kalau semisal WIM ini dia all time high, kemungkinan dia akan bergerak menuju ngetes 1300 kembali. Kalau 1300 lewat, dia bakal ke 1350 sampai 1400. Itu target price-nya WIM terdekat. Nah, kalau misalnya profit taking wajar, kemungkinan dia akan profit taking di area dekat MA5 yaitu 1240 sampai 1200 ya. Tuh, targetnya di situ untuk support dan resistennya. Oke, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu NICL. Oke, NICL ini kalau kita lihat dia bergerak di atas MA5 daily dan kemudian ini sudah golden cross, MA5 udah crossing di atas MA20 daily dan candlesticknya masih berada di atas MA5 ya. Ini kita tarik garis, ini sudah keluar dari downtrend channelnya dia. Jadi sebetulnya NICL ini bagus, momentumnya oke. Kemudian kalau kita lihat secara MACD ini juga histogramnya masih positif, menandakan strong uptrend. Kalau dari sisi momentum, RSI-nya di sini masih bergerak upside ke atas, masih kisaran sekitar 56%. Oke ya. Terus kalau kita lihat secara target resistennya di mana? Nah, ini kemungkinan besok akan ngetes di area ini ya, areanya ini 330, ini target resistnya, resist terdekat. Nah, kemudian ke 324 juga bisa. Terus kemudian ke 312 juga bisa. Jadi kemungkinan besok dia akan bergerak ke 312, 324 sama 330. Dan kalaupun misalnya koreksi wajar, kemungkinan dia akan bergerak di sekitar MA5 daily yaitu 282 sebagai support kuatnya. Oke ya. Saya rasa kalau misalnya besok turun ke 282, kalau misalnya teman-teman strateginya swing, itu strategi entry yang paling tepat sih. Jadi karena dia sudah confirm dia bullish gitu. Tapi kalau misalnya besok lompat harganya, ya teman-teman harus mau nggak mau harus kejar. Kalau mau scalping atau trading harus kejar istilahnya gitu. Oke ya, mungkin itu dulu ya dari saya NICL, saya rasa cukup. Dan sekali lagi review saham-saham ini hanya sebagai bahan edukasi teman-teman semuanya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semuanya hanya sebagai semata-mata sebagai bahan pertimbangan teman-teman dan edukasi teman-teman dalam belajar analisis teknikal dan bandarmologi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, mentoring, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.